Shalom adik-adik. Apa kabar adik-adik? Maria percaya kita semua dalam keadaan yang baik karena pemeliharaan kasih Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Adik-adik, kita sebentar akan memuji-muji Tuhan. Biarlah pujian kita bawakan dengan sukacita, dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Adik-adik percaya enggak bahwa Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh mengasihi kita semua. Dia sayang kepada kita semua, bukan hanya kepada kita, kepada semua orang. Mari kita sebentar, sebelum kita memuji Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari yang Tuhan sediakan buat kami semua. Kami boleh merasakan pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Tuhan, ajar kami mengasihi Engkau lebih lagi Tuhan. Biarlah melalui pujian kami benar-benar merasakan cinta Tuhan dan cinta kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yesus sayang semua. Dia sayang papa, dia sayang mama, kakak, adik dan kita semua. Yesus sayang 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 semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Semua Tuhan Yesus sayang. Mana papanya yang mendampingi sekolah minggu? Mana mama yang dampingin adik-adik? Ada sebelah kiri kanannya? Iya, peluk ya papanya, peluk mamanya. Katakan, Tuhan Yesus sayang kita semua. Amin. Nah, Tuhan Yesus juga mau kita menjadi anak-anak yang taat melakukan firman Tuhan. Dengar-dengaran suara Tuhan Yesus lewat cerita firman Tuhan. Lewat firman Tuhan yang kita baca. Dan lewat siapa lagi? Lewat suara papa dan mama. Yuk kita nyanyikan. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Ku mau taat bagi Yesus. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Ku mau taat bagi Yesus. Taat, adik-adik sendiri. T-A-A-T taat. Ku mau taat bagi Yesus. T-A-A-T taat. T-A-A-T taat. T-A-A-T taat. Ku mau taat bagi Yesus. T-A-A-T taat. Dengar-dengaran suara Tuhan Yesus. Dengar-dengaran suara papa mama. Taati nasihat mereka berdua. T-A-A-T taat.
Dengar-dengaran suara Tuhan Yesus. Dengar-dengaran suara siapa? Taati nasihat mereka berdua. T-A-A-T, taat. Siapa yang mau lakukan firman Tuhan menjadi T-A-A-T-A, taat? Ya, siapa adik-adik? Angkat tangannya. Wah, semua mau taat. Mari kita belajar bersama pujian bagaimana kita taat kepada Tuhan. Kita mau berjanji untuk memberikan hati yang taat kepada Tuhan. Ajarku taat padamu, Tuhan, ajarku mengerti. Ajarku mengerti akan janjimu, akan janjimu. Beri hati yang taat, beri hati yang taat pada suaramu, agar setiap saat Tuhan sertaku. Ajarku taat. Ajarku taat padamu, Tuhan. Ajarku mengerti akan janjimu. Beri hati yang taat pada suaramu, agar setiap saat Tuhan sertaku. Agar setiap saat, agar setiap saat Tuhan sertaku. Mari kita berdoa. Dan nanti kita boleh mendengar bersama-sama firman Tuhan yang disampaikan. Jangan lupa seperti apa yang kita pujikan, yang kita telah katakan melalui ucapan kita. Ajar aku taat padamu, Tuhan. Mari dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Sebab itu adik-adik harus sungguh-sungguh dengan hormat mendengarkan firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh kakak-kakaknya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini Tuhan. Kami banyak belajar pujian kami. Kami berjanji kepadamu untuk selalu memberikan hati kami yang taat kepada Tuhan. Lewat setiap apa yang kami lakukan di saat kami boleh belajar, bermain bersama-sama dengan teman-teman kami, berkumpul bersama keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami dan telinga kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Berkati Tuhan firman-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Halo adik-adik yang ada di rumah. Nah, Kak Dea kali ini akan membawakan cerita tentang permintaan yang tidak dapat dikabulkan. Adik-adik yang di rumah, penasaran kan ceritanya kayak apa? Nah, cerita ini ada di ayat Alkitab, alamatnya di Matius 20 ayat 20 sampai 28. Nah, dan ada juga nih ayat hafalannya terdapat di Yohanes 12 ayat 26. Bunyinya, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan
Di mana aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Adik-adik, sebelumnya adik-adik yang di rumah tahu tidak apa itu upah? Nah, upah itu adalah sesuatu atau hasil yang kita dapat setelah kita melakukan atau mengerjakan suatu hal. Ngomong-ngomong soal upah, ada nih di antara murid-murid Tuhan Yesus yang menanyakan tentang upah yang ia terima setelah ia meninggalkan semua yang ia miliki. Siapa ya kira-kira? Adik-adik di rumah ada yang tahu nggak? Ya, Petrus. Tapi ternyata selain Petrus ada juga seorang yang menanyakan tentang upah kepada Tuhan Yesus. Siapa ya kira-kira? Orang ini adalah ibu dari murid-murid Tuhan Yesus. Ibu ini adalah ibu dari Yakobus dan Yohanes. Ibu ini bernama Salome. Ibu ini menanyakan tentang upah bagi anak-anaknya. Gimana ceritanya? Penasaran kan? Yuk kita langsung dengar ceritanya yang lebih lengkap. Siap-siap ya adik-adik yang di rumah, pasang telinga baik-baik. Nah, suatu hari Ibu Salome ini sedang duduk bersama dengan anak-anaknya. Ibu Salome sudah sangat lama memperhatikan kalau terkadang Tuhan Yesus memilih kedua anaknya dan Petrus untuk lebih dekat dengan Yesus dibandingkan murid-murid yang lainnya. Kata Ibu Salome kepada kedua anak-anaknya, "Bukankah indah jika kalian dapat duduk di sebelah kiri dan kanan di sisi Tuhan Yesus di kerajaan surga nanti?" Nah, kedua anaknya ini, Yakobus dan Yohanes, mengangguk menandakan bahwa mereka sangat senang jika saja mereka bisa duduk di sisi kiri dan kanan Tuhan Yesus di kerajaan surga, karena bagi mereka itu adalah suatu kehormatan tertinggi. Kemudian Ibu Salome ini bersama dengan kedua anaknya berjalan menuju tempat Yesus beristirahat. Lalu adik-adik tahu nggak? Ibu Salome ini tiba-tiba bersujud di kaki Tuhan Yesus dan mengatakan, "Tuhan Yesus, aku ingin meminta sesuatu darimu." Kata Tuhan Yesus, "Apa yang kau inginkan?" Ibu Salome ini menjawab, "Izinkanlah supaya anak-anakku dapat duduk di sebelah kanan dan kiri Tuhan di kerajaan surga nanti." Kemudian Tuhan Yesus berkata, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta." Sambil menatap mereka bertiga, yaitu Ibu Salome, Yakobus, dan Yohanes. Kemudian bertanya kepada Yakobus dan Yohanes, "Dapatkah kalian meminum cawan yang aku minum?" Nah, apa sih maksudnya cawan ini adik-adik? Cawan ini maksud Tuhan adalah, bersediakah Yakobus dan Yohanes menderita seperti Tuhan Yesus menderita? Kemudian Yakobus dan Yohanes ini menjawab bersamaan, "Ya, kami dapat Tuhan." Kata Tuhan Yesus, "Ya, suatu hari nanti kalian akan menderita seperti aku, tetapi aku tidak berhak menentukan siapa yang akan duduk di sebelah kanan dan kiriku, melainkan Bapakulah yang akan memberikan kepada siapa tempat kehormatan itu ia berikan." Waktu murid-murid yang lain mendengar percakapan mereka itu, mereka sangat marah. Nah, murid-murid Tuhan Yesus yang lainnya ini sangat marah adik-adik. Kenapa? Karena mereka pun juga sebenarnya ingin duduk dekat dengan Tuhan Yesus, tetapi Yakobus dan Yohanes sudah memintanya lebih dahulu. Nah, karena hal itu, ternyata Tuhan
Tuhan Yesus sudah mengetahui isi hati murid-muridnya itu. Maka Tuhan Yesus berkata, "Mari kita berbicara siapa yang akan menjadi terbesar di antara kalian. Kalian tahu bahwa perintah bangsa-bangsa menggunakan kekuasaannya untuk membuat semua orang melakukan apa yang diperintahkannya. Mereka dihormati dan berkuasa. Tetapi di antara kalian tidak boleh seperti itu. Siapa yang ingin menjadi besar harus menjadi pelayan. Siapa yang ingin jadi pemimpin harus melayani terlebih dahulu. Lihatlah aku," gitu kata Tuhan Yesus. "Aku yang terbesar di antara kalian, tetapi aku datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan menyerahkan nyawaku untuk membebaskan banyak orang." Ketika mereka mendengar Tuhan Yesus berbicara hal tersebut, mereka lalu menunduk sambil merenung, karena mereka tahu apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu adalah benar. Mereka memikirkan kedudukan yang terhormat di kerajaan surga, sedangkan Yesus melepaskan kedudukannya sebagai anak Allah dan datang ke dunia untuk melayani mereka. Karena hal itu, mereka mau belajar melayani seperti Yesus melayani banyak orang dan membiarkan Bapa yang di surga yang menentukan upah serta kedudukan mereka di kerajaan surga nanti. Nah, segitu aja cerita dari Kak Dea. Oh ya, Kak Dea ada pertanyaan nih. Menurut kalian, apakah penting bagi Yesus siapa yang akan duduk di dekatnya di kerajaan surga nanti? Adik-adik yang di rumah bisa menjawab ya. Nah, terus ada pertanyaan berikutnya lagi nih. Apa sih yang Yesus ingin agar murid-muridnya mengerti? Nah, yang Yesus ingin agar murid-muridnya ini bisa mengerti adalah mereka harus siap melayani sesama dan menderita bersama Yesus sebelum mereka menjadi yang terbesar dan menerima tempat terhormat di surga. Oke, segitu aja adik-adik cerita hari ini. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Haleluya adik-adik, ini waktunya kita menabur. Menabur benih yang ditabur nanti akan bertumbuh ya. Dan kita akan memberi persembahan. Gimana caranya memberi persembahan? Adik-adik nanti tanya sama papa, mama, atau kakak gitu ya. Ada nomor rekening gereja anak gitu ya. Bisa ditransfer ke situ, minta tolong nanti ya ke orang tua kalian masing-masing. Oke, mari kita bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan memberkati keluarga kami. Tuhan berkati papa mama kami. Tuhan berkati saudara kami. Tuhan berkati kami semua. Kami tetap sehat dan Tuhan berikan rezeki kepada kami. Kami mau mempersembahkan hari ini untuk pelayanan dan pekerjaan Tuhan di sekolah minggu, di gereja anak ini, supaya semakin hari semakin bertumbuh, dan kami tahu benih yang kami tabur itu akan bertumbuh, berakar kuat lalu berbuah-buah lebat. Terima kasih, kami percaya ini taburan kami dengan sukacita dari hati dan Tuhan juga menerimanya dengan senang hati. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberkati kami semuanya. Haleluya, amin. Selamat menabur, Tuhan berkati ya.